Ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Istilah ekologi pertama kali ditemukan oleh Ernst Haeckel pada tahun 1869. Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah dan tempat tinggal dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa ekosistem adalah hubungan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem itu sendiri terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik yang beranggotakan makhluk hidup dan komponen abiotik yang isinya makhluk tidak hidup. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang berada di dalam sebuah ekosistem. Contoh, anggota komponen biotik antara lain manusia, hewan, dan tumbuhan. Komponen biotik dibagi menjadi tiga, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen merupakan organisme yang bisa membuat makanan sendiri. Contohnya adalah tumbuhan, karena kemampuannya untuk membuat makanan sendiri. Produsen juga digolongkan sebagai autotrof. Konsumen berbeda dengan produsen yang merupakan autotrof. Konsumen ini disebut sebagai heterotrof karena mereka tidak bisa membuat makanan sendiri. Konsumen dibagi menjadi tiga jenis, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Pengurai adalah organisme yang menguraikan bahan organik menjadi anorganik untuk kemudian digunakan oleh produsen. Pengurai dapat disebut juga sebagai organisme detritivor atau pemakan bangkai. Contoh organisme pengurai adalah serangga, cacing tanah, bakteri, jamur, belatung, lactobacteria, kecoa, ragi, semut, dan lup. Komponen abiotik. Abiotik merupakan lawan kata dari biotik. Komponen abiotik adalah komponen-komponen yang tidak hidup atau benda mati. Yang termasuk komponen abiotik adalah tanah, air, angin, serta cahaya matahari. Komponen abiotik dapat kita temui di mana saja. Komponen abiotik sama seperti komponen biotik, di mana juga berfungsi bagi kehidupan manusia. Berikut adalah contoh komponen abiotik. Air. Hampir semua makhluk hidup membutuhkan air. Karena itu, air merupakan komponen yang sangat vital bagi kehidupan. Sebagian besar tubuh makhluk hidup tersusun oleh air dan tidak ada satupun makhluk hidup yang tidak membutuhkan air. Seperti yang kita ketahui, tempat di mana manusia tinggal dan berpijak adalah tanah. Manusia dapat beraktivitas, membangun rumah, gedung, bahkan bercocok tanam. Tanah juga ditempati oleh komponen biotik seperti tumbuhan dan hewan yang melakukan aktivitas setiap harinya. Udara. Udara sangat penting bagi kehidupan di bumi ini. Oksigen diperlukan manusia dan hewan untuk bernapas, atau karbon dioksida yang diperlukan tumbuhan untuk berfotosintesis juga berasal dari udara. Bahkan bumi pun dilindungi oleh atmosfer yang merupakan lapisan-lapisan udara. Dan yang terakhir adalah cahaya matahari. Sinar matahari mempengaruhi sistem secara global, karena sinar matahari menentukan suhu. Sinar matahari juga merupakan unsur vital yang dibutuhkan oleh tumbuhan sebagai produsen untuk berfotosintesis. Di dalam sebuah ekosistem juga terdapat satuan-satuan makhluk hidup yang meliputi individu, populasi, komunitas, dan biosfer. Bagian-bagian satuan makhluk hidup penyusun ekosistem yaitu individu. Istilah individu berasal dari bahasa Latin, yaitu in yang berarti tidak, dan dividus yang berarti dapat dibagi. Jadi individu adalah makhluk hidup yang berdiri sendiri yang secara fisiologis bersifat bebas atau tidak mempunyai hubungan dengan sesamanya. Individu juga disebut satuan makhluk hidup tunggal. Populasi. Populasi berasal dari bahasa Latin, yaitu populus, yang berarti semua orang yang bertempat tinggal pada suatu tempat. Dalam ekosistem, populasi berarti kelompok makhluk hidup yang memiliki spesies atau sejenis dan menempati daerah tertentu. Komunitas. Komunitas adalah berbagai jenis makhluk hidup yang terdapat di suatu daerah yang sama, misalnya halaman sekolah. Biosfer. Biosfer adalah keseluruhan ekosistem yang membentuk rangkaian kehidupan di muka bumi. Di antara tiap komponen penyusun ekosistem, terjadi interaksi antar organisme, antara populasi, antar komunitas, antara komponen biotik dan komponen abiotik. Interaksi antar organisme. Jenis interaksi antara organisme antara lain mutualisme, komensalisme, predasi, kompetisi, parasitisme, dan netral. Interaksi antar populasi. Contoh interaksi antar populasi adalah Allelophyta.
yaitu interaksi antar populasi di mana populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi yang lain. Pada mikroorganisme, Phalelophyta dikenal dengan istilah anabiosa. Interaksi antar komunitas. Interaksi antar komunitas cukup kompleks karena tidak hanya melibatkan organisme, tetapi juga aliran energi dan makanan. Interaksi ini dapat diamati pada daur karbon karena melibatkan ekosistem yang berbeda, laut dan darat. Interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Interaksi ini menyebabkan terjadinya aliran energi dalam ekosistem. Selain aliran energi di dalam ekosistem, juga terdapat struktur atau tingkatan trofik, keanekaragaman biotik, serta siklus materi. Dengan demikian, ekosistem dapat mempertahankan keseimbangannya. Selanjutnya yaitu pola interaksi antar ekosistem. Pola-pola interaksi yang terjadi dapat berupa persaingan, pemaksaan, dan kerjasama. Persaingan atau kompetisi terjadi di antara beberapa organisme yang membutuhkan bahan makanan yang sama. Rantai makanan terdapat 3 macam rantai pokok yang menghubungkan antar tingkatan trofik, yaitu rantai pemangsa, yaitu rantai makanan yang terjadi ketika hewan pemakan tumbuhan dimakan oleh hewan pemakan daging. Contoh, kelinci dimakan ular, ular dimakan elang. Rantai saprofit, yaitu rantai makanan yang terjadi untuk mengurai organisme yang sudah mati. Rantai ini muncul karena adanya dekomposer. Contoh, elang yang mati diurai oleh bakteri. Rantai parasit, yaitu rantai makanan yang terjadi karena terdapat organisme yang dirugikan. Contoh, pohon besar dimakan benalu, manusia terdapat kutu di kepala. Piramida ekologi adalah gambaran susunan antara trofik dapat disusun berdasarkan kepadatan populasi, berat kering, maupun kemampuan menyimpan energi pada tiap trofik. Struktur trofik dapat disusun secara urut sesuai hubungan makan dan dimakan antar trofik yang secara umum memperlihatkan bentuk kerucut atau piramid. Daur biogeokimia adalah daur ulang air dan komponen-komponen kimia atau unsur kimia yang melibatkan peran serta dari makhluk hidup termasuk manusia dan bebatuan. Atau geofisik. Daur biogeokimia memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia.